adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ayu dalam video pembelajaran. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini, Kak Ayu akan berbagi ilmu kepada kalian tentang mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dan PPKN. Jadi kakak harapkan dalam adanya video ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan materi pembelajaran, karena kita tahu pada saat ini masih maraknya pandemi sehingga kalian tidak bisa masuk sekolah seperti biasanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sudah siap belajar? Sudah siap dong ya? Jadi materi kita untuk yang pertama yaitu tentang pola irama. Bagaimana adik-adik sebelum kita masuk ke materi intinya, gimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Baik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi adik-adik, dengan kita bernyanyi tersebut, di dalam setiap lagu itu memiliki pola irama. Ada yang tahu apa itu pola irama? Jadi, pola irama itu merupakan panjang pendeknya suatu bunyi, di mana bunyi itu dapat kita hitung berdasarkan ketukan. Jadi, untuk mempermudah kita mengetahui panjang pendeknya suatu bunyi, dapat kita gunakan suatu ketukan agar kita tahu bagaimana pola irama yang terdapat dari lagu tersebut. Kemudian di dalam sebuah lagu juga terdapat notasi, di mana notasi tersebut berisikan angka-angka. Nah, jadi di notasi tersebut dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana pola irama dari sebuah lagu, bagaimana panjang pendeknya lagu, bagaimana tinggi rendahnya lagu, sehingga pada saat kita bernyanyi kita dapat mengetahui bagaimana pola iramanya, dan juga pada saat diiringi oleh musik, suara atau nada kita itu pas dengan musik yang akan digunakan. Baiklah adik-adik, agar adik-adik lebih mengerti bagaimana maksud dari materi pola irama ini, kakak akan memberikan notasi dari lagu Garuda Pancasila yang telah kita nyanyikan sebelumnya, agar adik-adik lebih memahami bagaimana itu pola irama. Baiklah adik-adik, ini merupakan notasi dari lagu Garuda Pancasila, di mana di atas tersebut terdapat tulisan 4/4 yang artinya dalam lagu tersebut menggunakan 4 ketukan dan setiap ruas birama terdapat 4 buah notasi. Langsung saja adik-adik dapat lihat dalam notasi tersebut terdapat 3 buah notasi 0 atau notasi yang tidak bisa dibaca. Maksudnya ini menunjukkan ketukan pada saat kita akan memulai lagu Garuda Pancasila. Maksudnya itu di sana kan terdapat 3 notasi angka 0 atau notasi yang tidak bisa dibaca, maka pada notasi keempat baru kita bisa mulai membaca notasi tersebut. Baik, kakak contohkan ya bagaimana cara membaca notasinya. Karena di sana terdapat 3 notasi yang tidak bisa dibaca, maka pada notasi keempat atau ketukan keempat kita akan memulai membaca notasinya. Kakak contohkan. 1, 2, 3. Sol, sol, do, do, re, re, mi. Bagaimana? Sudah paham? Baik, bisa kita lanjutkan pada bait notasi selanjutnya. Karena di sana ada tanda titik dan angka 0, maka
ada jeda 2 ketukan. Kakak contohkan, kakak mulai dari awal dan kakak akan sambung ke bait notasi selanjutnya ya. 1, 2, 3. Sol, sol, do, re, mi, tu, 2. Mi, fa, sol, do, re, mi, fa, re. Bagaimana? Sudah mengerti? Bagaimana sekarang kalau kita menyanyikan lirik lagu dari lagu Garuda Pancasila sesuai dengan arahan dari notasinya? Ingat, pada hitungan keempat baru kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Jeda 2 ketukan. 1, 2. Akulah pendukungmu. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham dengan apa yang kakak jelaskan? Baik, untuk notasi selanjutnya dan lirik lagu selanjutnya, kakak minta kalian yang membacanya sendiri ya, karena caranya sama dengan bait-bait yang telah kakak ajarkan sebelumnya tadi. Bagaimana adik-adik dengan materi pola irama tadi? Apakah kalian sudah paham? Kakak harap kalian paham dengan apa yang kakak berikan tadi ya. Baik adik-adik, karena materi dari pola irama sudah habis, kita lanjut saja ya ke materi selanjutnya, yaitu pada mata pelajaran PPKN. Apakah adik-adik masih semangat belajar? Baik, mungkin sebelum kita lanjut materi, adik-adik berdiri dulu. Kemudian adik-adik renggangkan tangannya, gerak-gerakkan tangannya, kepalanya, pinggulnya juga mungkin pegel, jadinya digerakkan dulu. Bagaimana? Sudah? Baik adik-adik, karena tadi kita telah mempelajari bagaimana pola irama dalam lagu Garuda Pancasila, maka sekarang kita akan mempelajari tentang arti gambar pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Baik adik-adik, kakak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu Garuda? Ya, burung Garuda itu merupakan lambang dari negara kita. Kemudian dalam dada Garuda Pancasila tersebut terdapat perisai, di mana di dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Jadi setiap bunyi Pancasila tersebut memiliki simbol-simbol tersendiri. Baik, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi, ya benar sekali, ketuhanan Yang Maha Esa, yang disimbolkan oleh bintang. Jadi pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa disimbolkan oleh bintang. Maksudnya atau makna dari simbol bintang ini yaitu menggambarkan bintang yang bersinar terang layaknya Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh setiap masyarakat Indonesia yang menyinari umatnya. Kemudian sila kedua yang berbunyi, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu adalah rantai. Jadi sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan oleh rantai, di mana maksudnya ini yaitu adik-adik bisa lihat di dalam rantai ini terdapat ada rantai yang berbentuk lingkaran dan ada juga rantai yang berbentuk persegi, di mana lingkaran tersebut disimbolkan oleh perempuan dan yang persegi laki-laki. Jadi maksudnya itu adalah antara laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada sila keberapa? Ya, benar, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ini dilambangkan oleh pohon beringin. Apakah adik-adik pernah melihat pohon beringin? Ya, kebanyakan pohon beringin itu ada di taman kan? Bentuknya seperti apa? Besar, kuat,
Nah, itu melambangkan negara Indonesia yang besar, di mana tempat masyarakat Indonesia itu berteduh dan berlindung. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini ada akar-akar yang menjalar. Akar-akar yang menjalar ini melambangkan masyarakat Indonesia yang beragam, yang beraneka ragam suku. Kemudian walaupun masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri atau tidak menetap di Indonesia, namun mereka akan tetap kembali ke negara Indonesia tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Jadi sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Siapa yang pernah melihat banteng atau lembu? Pernah dong ya. Kebanyakan kan mereka itu bermain-main di lapangan untuk makan rumput. Nah, terus mereka selalu berkumpul dengan teman-temannya, tidak pernah berpisah. Jadi itu melambangkan bagaimana masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh gambar padi dan kapas. Jadi maksudnya atau makna dari padi dan kapas ini yaitu kesetaraan sosial, di mana antara yang kaya dan yang miskin itu tidak dibedakan. Mereka sama-sama memakan padi atau beras, kemudian makanannya terbuat dari kapas, sehingga dilambangkan oleh padi dan kapas. Adik, apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang kakak berikan? Kakak rasa kalian sudah paham ya dengan apa yang kakak sampaikan tadi. Kakak harap kalian bisa mencerna apa yang sudah kakak sampaikan kepada kalian dan bisa diaplikasikan nanti. Baik, untuk melatih daya ingat kalian, kakak akan bertanya kepada kalian mengenai materi yang sudah kakak sampaikan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah itu pola irama? Ya, benar sekali, pola irama merupakan panjang pendeknya suatu bunyi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada sila ke-3 disimbolkan oleh, ya benar sekali, pohon beringin. Dan bunyinya Persatuan Indonesia. Baik, sekian materi pada hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi dengan Kak Ayu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.